apabila kalian melihat para pembawa panji hitam dari arah timur tadi, fabayyuhu, berbaiatlah padanya, walau habwan ala saji, walaupun harus merangkak di atas salju. Artinya kemunculan para pembawa panji hitam itu ada tampak di muka bumi ketika salju ada di negara mereka. Dan ini ada kemungkinan besar adalah Khorasan atau Afghanistan. Dan kita tahu sekarang Afghanistan dipimpin oleh Taliban. Apakah kunjungan Taliban ke sana hanya untuk makan-makan jauh-jauh ke Indonesia makan bersama dengan pejabat? Enggak. Ada hal yang lain yang lebih penting. Artinya apa? Itu isyarat kepada bangsa Indonesia bahwa satu pasukan yang kedua, pasukan Imam Mahdi yang kedua sudah ada. Pasukan Imam Mahdi yang pertama adalah Ahlu Syam, pasukan ahli tauhid dari Suriah dan Palestina. Ya. Yang kedua adalah Ashabur Rayatis Sud, para pembawa panji hitam dari Khorasan, yaitu mereka. Apakah Taliban? Saya yakin Taliban. Lalu kenapa datang ke Indonesia? Buru-buru, cepetan dong, kita sudah muncul nih. Mana yang ketiga? Taifah Mansurah, Indonesia. Jadi Indonesia harus ditekan dulu, baru nanti bangkit. Apakah bangkitnya sekarang? Kan sudah ada seruan nih. Mudah-mudahan. Amin. Allahu Akbar. Nah, jadi isyarat kemunculan Imam Mahdi ini adalah apabila ada pertikaian tiga putra mahkota Arab. Inilah yang kemudian memicu kemunculan Imam Mahdi. Nah, ketika Imam Mahdi muncul, raja-raja Arab ini kemudian berupaya untuk menangkapnya dan membunuhnya. Namun saat itu Allah sudah menetapkan Imam Mahdi dilindungi oleh Allah. Allah perintahkan malaikat Jibril dan para malaikat untuk melindunginya. Maka ketika beliau dibaiat di Mekah, itu pembaiatan berjalan dengan lancar. Wa adadul ladina yubayyunahu ka ahli Badarin, ka adadi ahli Badarin. Dan orang-orang yang berbaiat kepadanya adalah sejumlah sebanyak pasukan Badarku, antara 313 sampai 315 orang. Ya, di mana 313 ini merupakan jumlah dari jamaah plus di dalamnya ada 7 ulama besar dunia. 7 ulama besar dunia. Mereka berkumpul di Mekah pasca ibadah haji. Mereka saling mencari-cari di mana Imam Mahdi. Ya, setiap mereka bertanya, kenapa Anda datang ke Mekah? Kami mencari Imam Mahdi. Negara kami sudah hancur belur. Pemimpin negara kami ini zalim luar biasa. Umat Islam ini ditindas dan Islam tidak bisa tegak di negara kami. Padahal kami mayoritas Islam. Loh, kok nasib kita sama? Ya, nasib kita sama. Akhirnya gimana? Sepakatlah mereka mencari-cari Imam Mahdi. Ya, kemudian mereka menemukan di Mekah ada Imam Mahdi. Ifsit yadaka nubayka ala sami wa ta'ah anta mahdiyan nusratu min Allah litunajina min haula'il kasabal fitan. Ya, Anda adalah Imam Mahdi, pertolongan dari Allah yang Allah janjikan lewat lisan Rasul pada kami. Ulurkan tangan Anda, kami berbaiat kepada Anda. Imam Mahdi menarik tangannya dan menolak. Lastu mahdiyan, ana ihda minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi. Aku hanya satu dari orang Ansor Madinah. Lari itu ke Madinah. Dikejar ke Madinah, ketemu di Madinah, lari lagi ke Mekah. Dikejar lagi ke Mekah, lari lagi ke Madinah. Yatahawal ilal Makkah wal Madinah salasa marat, kata Rasulullah SAW. Dia pulang pergi melarikan diri Mekah Madinah 3 kali. Ketika ketiga kalinya sampai ke Mekah, maka Allah menghentikannya dengan mengutus malaikat Jibril. Diutuslah malaikat Jibril untuk menghentikannya. Diislahkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keyakinan, kemantapan bahwa dia akan diutus menjadi Imam Mahdi, dan kemudian Allah membuang sifat-sifat lemah dan takutnya. Allah ilhamkan strategi perang dan strategi memimpin dunia sebagaimana layaknya seorang khalifah atau raja, mewarisi sifat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan akhlaknya sama dengan akhlaku, tapi tidak dalam perawakannya. Ya, akhirnya beliau pun keluar menjelang salat subuh. Beliau dibaiat antara rukun sisi Ka'bah yang ada pintunya, yang ada multazam, antara rukun Hajar Aswad dan rukun Iraqi. Kemudian di antara juga ada makam Ibrahim. Nah, di tengah-tengahnya beliau dibaiat. Nah, pembaiatan ini terdengar oleh raja-raja Arab. Lalu mereka mengirimkan pasukan dan terjadilah perang melawan Jazirah Arab. Pertama kali perang melawan Saudi Arabia, penguasa Mekah. Dari situ kemudian menyebar ke negara-negara Uni Emirat Arab dan ke negara Arab yang lainnya, dan terakhir berperang dengan penguasa Syam.
Penguasa Syam mendengar ada Imam Mahdi dan perang besar di sana, maka dia mengirimkan pasukan sejumlah 300 orang untuk membunuh Imam Mahdi dan pasukannya. Falamma tasafal Baida, maka tatkala sampai di Baida, pertengahan Mekah dan Madinah, Allah tenggelamkan mereka. Hanya satu yang selamat. Satu orang ini kemudian kembali kepada rajanya, kata Rasulullah SAW, memberitahukan apa yang terjadi dengan pasukannya. Lalu raja itu pun marah dan keluar memimpin pasukan itu sendiri. Dan di saat itulah Raja Syam ini kalah, mati di tangan Al-Mahdi dan pasukannya. Maka kemenangan ini mengakibatkan Syam kembali jatuh kepada pangkuan kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menanglah umat Islam, maka Syam saat itu dikuasai oleh kaum muslimin. Pusat kekuasaannya, kata Rasul tadi, di Gutah. Fustatul muslimin yauma tahdusul malhamatil kubra fi Gutah. Ya. Nah, kemudian saat itu kaum muslimin akan berperang melawan Iran. Tadi kata Rasulullah, berikutnya adalah melawan Iran, Persia. Dan tadi kita lihat Iran tidak berdiri sendiri. Iran kuat karena ada yang menguatkan. Siapa yang menguatkan? Yahudi. Ya. Dan ketika Iran berperang pun, Bapak Ibu yang mati Allah, Iran dengan Suriah ini ada kedekatan, terutama antara Bashar Assad dengan Ahmadinejad. Pernah saya melihat bagaimana kedekatan mereka antara Ahmadinejad, Bashar Assad dan siapa pimpinan Hizbullah Libanon? Hasan Nasrullah. Hasan, bukan Nasrullah dia, tapi namanya Hasan Nasrullah. Akidahnya Syiah di Libanon. Itu kelihatan kedekatan mereka, Iran, Suriah, dan Libanon. Nah, artinya ketika Iran diperangi, maka Israel pun akan diperangi, dan juga Rusia pun akan diperangi. Tadi kita lihat bagaimana Vladimir Putin menjadi negara penguatan mereka. Artinya ada 3 bangsa nanti yang akan diperangi ketika Iran diperangi. Ada Rusia, dan juga ada Israel, Bapak sekalian. Dan itu akan diperangi oleh Imam Mahdi. Nah, ketika perang melawan Iran ini, Rasulullah SAW menyebutkan, kalian akan bersekutu dengan Bani Rum.